Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syadila Armeza Putri dengan NIM 210030. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi saya, yaitu tentang yang pertama yaitu pengertian legitimasi kebijakan, yang kedua itu perlunya legitimasi kebijakan, yang ketiga itu proses legitimasi kebijakan, yang keempat problem di dalam legitimasi kebijakan. Nah, materi yang pertama yaitu pengertian legitimasi kebijakan. Legitimasi juga merupakan konsep yang menimbulkan hubungan antara pemimpin yang dipimpin. Legitimasi dapat diartikan dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas adalah dukungan masyarakat terhadap sistem politik, sedangkan dalam arti sempit merupakan dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang berwenang. Antara kekuasaan normatif dan kualitas pribadi berkaitan erat dengan legitimasi. Yang kedua yaitu perlunya legitimasi kebijakan. Nah, tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Pengakuan dari masyarakat sangat penting, mengingat suatu pelaksanaan kebijakan pendidikan pastilah melibatkan masyarakat dari berbagai kalangan. Semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaannya, maka kebijaksanaan tersebut dinilai semakin sukses. Selanjutnya yaitu manfaat dari legitimasi antara lain yang pertama untuk menciptakan stabilitas politik dan perubahan sosial. Yang kedua itu mengatasi masalah lebih cepat. Yang ketiga mengurangi penggunaan saran kekerasan fisik. Yang keempat itu memperluas bidang kesejahteraan atau meningkatkan kualitas kesejahteraan. Selanjutnya yaitu proses dari legitimasi kebijakan. Setelah kebijakan berhasil diformulasikan, sebelum diterapkannya pada masyarakat, kebijakan tersebut haruslah memperoleh legitimasi atau pengesahan atau kekuatan hukum yang mengatur penerapan atau implementasi kebijakan pada masyarakat. Legitimasi sangat penting karena akan membawa pengaruh terhadap masyarakat banyak, baik yang menguntungkan bagi sebagian masyarakat maupun yang membawa dampak yang merugikan kelompok lain. Selain itu, kebijakan juga membawa implikasi terhadap anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah. Pada umumnya, wewenang melakukan legitimasi dimiliki oleh pemerintah atau badan legislatif. Namun, kalau dikaji lebih mendalam, bahwa proses legitimasi tersebut tidak dapat dipisahkan dari hubungan antara negara dan rakyat. Sebagai sumber legitimasi yang paling utama, sebab ukuran legitimasi yang dimiliki oleh pemerintah sangat tergantung pada ketersediaannya dukungan bagi pemerintah dan apa yang ingin diperoleh dari masyarakat. Adapun cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan dan mempertahankan legitimasi dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu yang pertama simbolis, yaitu dengan cara menumbuhkan kepercayaan terhadap masyarakat dalam bentuk simbol-simbol seperti kepribadian yang baik, menjunjung tinggi nilai-nilai dan tradisi, contohnya upacara kenegaraan, pementasan wayang, pengidentifikasian diri dengan kelompok mayoritas, misalnya agama tertentu, merupakan sejumlah contoh penggunaan simbol-simbol yang bersifat ritualistik. Yang kedua yaitu prosedural. Prosedural yaitu menjanjikan kesejahteraan material kepada rakyat seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan lebih baik, kesempatan kerja lebih besar, menjamin ketersediaannya pangan yang dibutuhkan rakyat, menjanjikan sarana produksi pertanian, sarana komunikasi dan transportasi serta modal yang memadai. Yang ketiga yaitu ada material. Material yaitu dengan cara mengadakan pemilihan umum untuk menentukan para wakil rakyat, perdana menteri, presiden, dan sebagainya. Para anggota lembaga tinggi negara akan
referendum untuk mengesahkan suatu kebijakan umum. Selanjutnya yaitu ada problem di dalam legitimasi kebijakan. Nah, adapun banyak problem dalam pelaksanaan legitimasi kebijakan pendidikan. Yang pertama yaitu terdapatnya resistensi dari aktor kebijaksanaan yang kini tidak menjadi aktor lagi. Ada semacam kecenderungan bahwa aktor kebijaksanaan tersebut masih mempunyai tanggapan bahwa apa yang dulunya ia rumuskan bahkan telah dilaksanakan dapat dipertahankan hingga kini. Yang kedua itu terdapat resistensi dari kelompok konservatif atas kebijaksanaan yang baru saja dirumuskan. Nah, di sini jika kebijaksanaan telah dirumuskan tersebut berbeda dengan kebijaksanaan sebelumnya yang sudah dianggap mentradisi, sesuatu yang sudah mentradisi umumnya memiliki sulit untuk diubah. Nah, jika bermaksud untuk mengubahnya, pada masyarakat yang konservatif dibutuhkan waktu yang sangat lama. Yang ketiga yaitu ada sebagai akibat dari adanya resistensi kelompok konservatif dan ex-aktor, kebijaksanaan tidak lagi menjadi aktor terbawa serta para pengikutnya. Nah, umumnya juga berkecenderungan mengikuti gerak dan langkah pemimpinnya. Oleh karena itu, proses legitimasi menjadi terhambat atau setidak-tidaknya membutuhkan waktu yang lama. Yang keempat yaitu terdapatnya resistensi dari kelompok yang punya visi, persepsi, dan kepentingan yang berbeda dengan para perumus dan legitimator kebijaksanaan. Nah, maksudnya di sini yaitu kelompok resistensi demikian umumnya sulit diajak untuk berkompromi jika tidak berhasil didekati. Oleh karena itu, legitimator harus berusaha mendekati kelompok ini agar mereka dapat bersama-sama memberikan dukungan-dukungan terhadap kebijaksanaan yang telah dirumuskan. Sekian presentasi dari saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekan Pak Jeda, Pak. Tekan Pak. Jeda ditekan, Pak. Nah, tekan udah. Apa? Simpan. Ini apa? Kok jeda, nak? Iya. Nampak.